Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardit Tuan, teman saya Danang Eko Prasetyo, teman saya Satria Rizal dan Yoga Hauzan. Kami akan mempresentasikan tentang perangkat teknologi forensik. Silakan Yoga. Pendahuluan. Pertama, ada 3 yang harus ini. Pertama, dalam komputer forensik dibutuhkan sumber daya informasi. Kedua, sumber daya informasi komputer forensik sama dengan sumber daya informasi pada sistem komputer. Ketiga, perbedaannya pada implementasiannya. Selanjutnya, sumber daya informasi. Komponen sumber daya informasi pada komputer forensik adalah 1. Perangkat keras, 2. Perangkat lunak, 3. Basis data atau database, yang keempat data atau informasi, yang kelima yaitu brainware. Perangkat keras ada 3, perangkat keras masukan, perangkat keras keluaran, media penyimpanan, dan komponen pengolahan. Perangkat masukan input, yaitu ada keyboard, mouse, trackball, trackpoint, trackpad, dan trackpoint. Lalu pada perangkat masukan juga ada joystick, source data automation, scanner, webcam, smart card, dan biometrik peripheral. Selanjutnya akan saya jelaskan perangkat masukan input. Perangkat output. Monitor, yaitu ada cathode ray tube, liquid crystal display atau LCD. Yang kedua, printer, impact printer, dan non-impact printer. Perangkat keluaran yang selanjutnya adalah plotter, yaitu ini speaker, dan proyektor atau video output. Media penyimpanan sekunder, yaitu ada mass storage, simpanan luar, auxiliary storage, permanent storage, backing storage, komputer data bank. Media penyimpanan. Media penyimpanan sekunder digolongkan menjadi 2. SASD atau Sequential Access Storage Device, yaitu magnetic tape. Yang kedua adalah DASD atau Direct Access Storage Device, yaitu ada magnetic disk yang di dalamnya ada floppy disk dan hard disk. Yang kedua ada optical disk, yaitu CD-ROM. Media penyimpanan. Digital Versatile Disk atau DVD, Fluorescent Multilayer Disk atau FMD, Magneto Optical Disk atau MO Disk. Teknologi penyimpanan itu ada CD-ROM drive, CDR drive, CDRW drive, DVD drive, combo drive. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Selanjutnya, komponen pengolahan, yaitu CPU, Central Processing Unit, Control Unit, pengatur lalu lintas data di dalam CPU. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit, berfungsi untuk memproses perhitungan, matematikan, dan perbandingan. Yang ketiga, yaitu register, pencatat dan penyimpan data yang akan diproses memori kecil yang membantu CPU. Yang mempengaruhi kinerja CPU yaitu 1. Register,
yang kedua memori, yang ketiga computer bus, yang keempat cache memory, yang kelima faktor lain yaitu expansion slot, port, CPU fan, dan caching. Register. Suatu ukuran penyimpanan informasi dalam register disebut port size. Ukurannya secara umum 2 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, dan 128 bit. Memori. ROM atau read only memory berisikan perintah yang berada di dalam sebuah chip dan isinya tidak dapat dirubah atau dihapus oleh user. Yang kedua, dengan perkembangan teknologi dan kejahatan komputer ROM dapat dirubah atau diisi kembali. Yang kedua itu RAM, Random Access Memory. Berisi informasi-informasi selama CPU dijalankan bersifat volatil. Komputer bus. Jenis bus yang pertama data bus untuk mengalirkan data, yang kedua address bus untuk mengalirkan alamat tujuan data, yang ketiga control bus untuk mengalirkan informasi status peralatan. Ukuran bus dari 6 bit, 32 bit, 64 bit. Perkembangan bus dimulai dari ISA USB, EISA, MCA, PCI, PGP, PCI X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Danang. Selanjutnya, saya akan jelaskan cache memory, yaitu komponen yang mirip dengan RAM, tetapi prosesnya lebih cepat. Digunakan untuk menyimpan instruksi yang sering jika dibutuhkan CPU. Semakin besar cache memory, maka semakin cepat proses CPU. Selanjutnya, perangkat lunak. Perangkat lunak sebagai perangkat yang digunakan mediator untuk memberi instruksi terhadap sumber daya hardware. Perangkat lunak digolongkan ke dalam perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Ini contohnya. Selanjutnya, pembagian perangkat lunak terdapat ada audio dan multimedia, communication, business, desktop, education, games, dan entertainment, grafik, home dan hobby, network dan internet, security, server, development, sistem utilitas, web development, online only apps, printing, hotkeys, scripting. Selanjutnya, brainware. Brainware yaitu penggunanya, jadi seperti yang menggunakan perangkatnya, ada profesional IT, seperti contohnya technical support, ada network administrator, database administrator, sistem analis, programmer, incident handlers yang tindak kriminal pelanggaran, keamanan komputer sistem, dan investigator yaitu komputer forensik. Selanjutnya database. Database sudah memiliki ruangan tersendiri dan difungsikan dalam manajerial data atau alokasi data. Database dikelompokkan sebagai database skala desktop multi-user dan database skala server. Selanjutnya kita akan melihat video referensi tentang software aplikasi yang memperlihatkan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam sistem forensik.
live acquisition of current machine. Lastly, log case activity is selected by default. This is useful if you need to provide evidence of your activities in OS Forensics. It will keep a record of actions that you have performed. It is worth mentioning that the help link in the top right corner contains a fairly comprehensive guide to OS Forensics. If you are ever stuck wondering what certain features are for, click here. You can see that there are several other tabs within the window where you can enter additional information about the case. This is completely optional. After creating a new case, the next step is to add a device. A device in this context refers to a disk image of physical device such as a system drive or network drive. Let's begin by clicking on Device. There are several options for evidence source. Note that devices added in OSF are always read-only. OSF makes no changes to the device. Let's go through some of the options. If you are investigating a physical or logical volume, choose Drive Letter. You can use either Forensics or Standard mode. Forensics mode supports a broader range of file systems, so you can investigate a disk from a Mac or Linux machine on a Windows machine. In Forensics mode, OSF directly reads sectors and bypasses file permissions. In Standard mode, OSF reads files and directories, so file permissions are enforced. Standard mode only provides a simplified view of the system. As you can see, there are files that show up in Forensics mode which are hidden in Standard mode. Mounting an image should only be done when third-party tools require access to the disk image via a standard drive letter. It is recommended that you use the image file option instead. There are less layers involved in the process, which means better performance. Various disk image file formats are supported. Raw images are also sometimes referred to as DD images, named after the Linux DD tool. EO1 images are the most common for forensics, and they can be captured by OSF itself, or self-booting. Visit osforensics.com. Hi there, and welcome to OS Forensics. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.